bahwa mereka berada di pihak yang benar karena Blair sudah berjanji untuk berinvestasi, tapi malah mundur di tengah jalan. Karena sudah bosan dengan drama ini, Charlotte mengingatkan mereka bahwa ia sudah memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena ada sesuatu yang terasa aneh. Meski begitu, yang lainnya terus memprovokasi, mengatakan bahwa ia tidak menyangka temannya itu begitu tidak setia, dan menyindir bahwa Blair belajar hal itu dari seseorang yang memang tidak bisa setia pada satu pria. Mendengar hinaan itu, sang putri bertanya, "Apa kau yakin tidak ingin menarik kembali kata-katamu?" Ia bertanya apakah wanita itu ingin dituduh melakukan penghinaan terhadap keluarga kekaisaran. Namun, wanita itu pura-pura tidak mengerti dan mengaku tidak menyebut nama siapapun. Ia bahkan mulai tertawa mengejek, merasa yakin bahwa ia tidak akan pernah dihukum hanya karena bersikap tidak jujur pada seorang bangsawan. Charlotte ingat bahwa ada cara lain untuk menghukum seseorang selain melalui jalur hukum formal. Sang putri pun mulai melangkah maju, yang membuat wanita itu penasaran dan ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Tanpa menjawab, Charlotte mengambil salah satu botol anggur, dan dengan tatapan yang mengerikan, ia mengancam, "Apa kau tidak tahu kalau kekerasan itu jauh lebih cepat daripada hukum?" Hal ini membuat mereka bertiga ketakutan, mengira sang putri benar-benar seorang psikopat. Mereka pun lari tunggang langgang karena takut dipukul. Setelah hanya tinggal mereka berdua, Charlotte menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar akan menggunakan botol itu dan hanya bermaksud menakut-nakuti mereka. Blair pun berterima kasih atas bantuan dan segalanya. Karena bisnis itu memang benar-benar penipuan seperti yang pernah dikatakan Charlotte, dan terungkap bahwa Tuan Ian ternyata terlilit utang yang sangat besar. Anehnya, Charlotte meminta Blair untuk tidak memberitahu siapapun tentang sesuatu, namun tiba-tiba botol di tangannya terlepas. Hal itu mengejutkan Blair, dan Charlotte menjelaskan bahwa lengannya tiba-tiba terasa lemas selama beberapa detik. Di saat yang sama, Duke Adler bergegas masuk ke ruangan dengan napas tersengal-sengal, menandakan bahwa ia habis berlari. Ia ingin tahu apa yang terjadi, dan sambil menatap botol yang pecah, ia bertanya pada sang putri apakah ia yang melakukannya. Charlotte membenarkan hal itu. Kemudian, Duke bertanya dengan nada marah apa yang ia coba lakukan pada saudara perempuannya. Blair mencoba menjelaskan, tapi Duke menyela dan berkata bahwa ia melihat teman-teman Blair lari ketakutan sambil berteriak. Dan tepat setelah itu, ia mendengar suara benda pecah. Karena ia mendengarnya dengan telinga sendiri, ia merasa tidak butuh penjelasan lagi. Charlotte sadar bahwa suaminya itu pasti sudah salah paham dengan situasi yang ada. Jadi ia tetap berusaha mengatakan yang sebenarnya. Namun Adler bersikap kasar dan bertanya apakah ia mencoba berbohong lagi. Lagi pula, ia baru saja mengaku bahwa ia yang memecahkan botol itu. Ia menambahkan, "Bagaimana bisa kau berdiri di sana dan berbohong saat kekacauan di ruangan ini sudah menjadi bukti?" Pria itu memintanya berhenti berbohong dan berkata bahwa ia sempat mengira Charlotte sudah berubah. Tapi sekarang ia percaya bahwa Charlotte hanya bisa menyembunyikan sifat aslinya untuk sementara waktu saja. Charlotte bisa melihat dari matanya bahwa pria itu tidak akan percaya padanya tidak peduli apapun yang ia katakan. Ia juga merasa bahwa Adler memang tidak pernah berniat untuk mempercayainya. Akhirnya, ia pergi meskipun ia adalah korban dari kesalahpahaman tersebut. Lagi pula, hanya akan membuang-buang waktu saja bicara dengan seseorang yang bahkan tidak mau mendengarkan. Charlotte sudah berada di luar sambil menahan air matanya, karena ia sudah melakukan segalanya untuk membantu Blair, tapi ia sadar bahwa mungkin sang Duke akan terus menyakitinya karena ia memang tidak menyukainya. Tuan Putri memegang renda gaunnya agar tidak tersandung, dan terlihat jelas kalau tangannya gemetar hebat. Masalahnya, dia bahkan tidak bisa turun karena lututnya terasa lemas dan mau copot, saking terguncangnya, dia sampai tidak sadar kalau Jonathan ada di sana. Pria itu bertanya bagaimana acaranya. Dengan lemas, Charlotte bilang kalau dia tidak berdansa sama sekali. Jonathan pun menimpali kalau dia tidak melewatkan hal penting apapun. Karena acaranya cuma mutar-mutar saja. Melihat keadaan sang putri yang sepertinya tidak mau kembali ke sisi Duke Adler, sang pengawal menyarankan agar Charlotte menunggu di sana selagi dia mengambil kereta istana, tapi karena di luar sangat gelap, sang putri lebih memilih untuk ikut bersamanya. Dan Jonathan pun mengambil kesempatan itu untuk menggodanya. Katanya mungkin saja sang putri akan minta tolong. Minta diselamatkan dari kelinci di taman. Candaannya itu membuat Charlotte kesal. Sir Watson pun menawarkan bantuan untuk menggendongnya. Sir Watson menawarkan diri untuk menggendongnya jika dia tidak sanggup berjalan. Ini membuatnya terkejut,
Tapi Charlotte menerimanya karena ingin segera pulang. Dia ingin segera kembali secepat mungkin dan beristirahat. Saat pria itu menggendongnya, sang putri bertanya apakah dia sangat berat. Jonathan bilang justru sebaliknya, karena dia mengira hanya lengan sang putri saja yang rapuh. Tapi nyatanya, dia sangat ringan. Tubuhnya seringan kapas, seolah tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terlihat sehat, menyadari kalau dia sedang diperhatikan. Merasa diawasi, Charlotte menoleh. Duke Adler ada di sana, menatapnya dengan tatapan yang sama seperti biasanya. Tapi Charlotte tidak menatapnya lama-lama karena pengawalnya memanggilnya. Dia dengan jujur bilang kalau gaun itu. Dia bilang gaun yang dicobanya di butik tempo hari terlihat jauh lebih bagus, yang akhirnya membuat sang putri tersenyum. Keesokan harinya, Martha bertanya pada Tuan Putri apakah dia tidak akan menulis surat untuk tunangannya. Tapi sang putri menolak. Hal ini membuat pelayan berambut gelap itu merasa aneh karena biasanya itu dilakukan setiap hari. Karena penasaran, dia pun bertanya tentang pesta dansa itu. Dia bertanya apakah mereka bertengkar di pesta itu. Percakapan mereka terhenti saat Sir Watson masuk dengan terburu-buru, membuat pelayan itu ketakutan. Tanpa ekspresi, Charlotte menjelaskan kalau dia tidak butuh pengawalan hari itu karena dia tidak punya rencana pergi kemana-mana. Tapi pria itu memotong ucapannya dan hanya berkata, "Ini yang kelima." Tentu saja itu membuat Charlotte bingung. Tidak mengerti apa maksudnya. Ternyata korban kelima ditemukan pagi ini, dan mengejutkannya, sang putri mengenalnya. Korbannya adalah sang komandan. Korban tersebut adalah komandan pasukan tirai, Lord Bridget. Keluarga Adler sangat kaya dan bergengsi, dengan ahli waris utamanya. Ahli waris utamanya adalah Irenaeus von Adler, atau singkatnya Renius. Mewarisi gen yang bagus, anak laki-laki itu tumbuh besar dan menjadi seorang pria dewasa. Dia tumbuh menjadi pria yang menarik perhatian semua orang. Selalu mendapat pujian, terutama saat dia masuk ke Akademi Militer Kekaisaran. Tapi kehidupan sempurna Renius mulai perlahan menurun. Suatu kali dia diberitahu kalau beberapa wanita bangsawan muda mengirimkan lamaran. Surat lamaran pernikahan dikirimkan, dan pria berambut pirang itu menjawab kalau semuanya harus dibakar saja, yang membuat ibunya waspada. Seorang pemuda yang menemani sang duces menyapanya, dan mohon pamit untuk keluar karena putranya sudah kembali. Wanita itu mengungkapkan kekhawatirannya tentang pernikahan putranya, dan bertanya apakah ada gadis muda yang dia sukai. Tapi saat ini, dia hanya fokus untuk melihat ibunya sembuh, dan urusan hidupnya yang itu bisa menunggu, dengan tatapan sedih. Ibunya bilang kalau dia ingin melihat putranya menikah sebelum semuanya terlambat. Renius akhirnya tidak tahan lagi. Dia bilang ibunya tidak boleh bicara seperti itu. Jadi, keinginan ibunya maupun keinginan Renius tidak ada yang terwujud, dan saat keraguan muncul dalam benak Blair tentang bagaimana mereka akan hidup tanpa ibu, tak lama kemudian ayah mereka memperkenalkan ibu baru. Ayahnya bertemu wanita itu saat masih menjabat sebagai komandan pasukan tirai. Renius sadar kalau saat itu ibunya masih sehat-sehat saja. Kematian ibunya, perselingkuhan ayahnya, dan memiliki ibu tiri, semua hal itu membuat hati Renius menjadi dingin. Hatinya menjadi dingin dan membatu. Beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia, dan dia berhenti hidup sebagai Renius. Dia mulai hidup sebagai Duke Adler, dan dunianya pun menjadi makin kelam. Lalu suatu hari, sang kaisar memanggilnya untuk berbicara. Kaisar bertanya apakah hak pertambangan sudah habis masa berlakunya tahun itu, lalu mencari kesempatan untuk mengatakan kalau beliau ingin ada pertunangan. Beliau ingin pemuda itu bertunangan dengan putri bungsunya jika dia tidak keberatan. Dia pun teringat pada sang putri. Mengingat kalau dia adalah sang putri nakal, Irenaeus bersikap jujur dan menerimanya, meski dia jauh dari kata bahagia. Dia tidak menentang yang mulia. Dan sampailah kita pada hari pertemuan pertama saat Duke Adler berbicara. Dia memperjelas kalau itu adalah pernikahan kontrak dan mereka hanya boleh bertemu lagi pada hari upacara pernikahan nanti. Dia menegaskan kalau tidak ada alasan untuk bertemu sebelum itu. Kenyataannya adalah Duke Adler menikah hanya demi hak tambang. Dia menikahinya hanya untuk mempertahankan hak pertambangan. Tapi pemuda itu tidak menyangka kalau sang putri akan menyatakan perasaannya. Dia bilang mereka harus berkencan. Baginya, pernikahan itu sudah cukup meresahkan. Si putri nakal itu malah mau kencan segala. Kalau bukan karena hak tambang itu, dia tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Namun, makin banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Sang putri tampaknya makin jatuh cinta.
Charlotte sangat senang saat tahu kalau dia adalah cinta pertama pria itu. Renius bertanya apa yang Charlotte lihat darinya. Dan jawabannya adalah, benar-benar mengejutkan, sih. Setelah dengerin semua detail gimana sang putri begitu kagum sama dia, sang duke akhirnya sadar kalau, karena si putri ini perhatian banget, kayaknya adil aja kalau dia balas budi. Sambil ngaca dan ngagumin diri sendiri, dia nanya ke sekretarisnya apa pesenannya udah beres. Si sekretaris konfirmasi kalau dia udah beli tiket. Opera paling hits di kalangan anak muda saat ini. Gak tanggung-tanggung, itu tiket premium yang harganya dibayar 3 kali lipat dari harga aslinya. Waktu pertemuan pun tiba. Charlotte, tanpa rasa malu sedikit pun, bilang kalau dia lebih milih duduk di samping sang duke dan ngobrol akrab daripada nonton pertunjukan mahal itu, soalnya dia udah ngerasa bahagia banget cuma dengan ngeliatin muka ganteng cowok itu. Masalahnya, sang duke gak mau si putri tahu betapa malunya dia dibikin kayak gitu. Dengan muka yang agak memerah, sang putri malah ketiduran. Padahal dia udah minta tiket premium, yang harganya selangit, mikirnya si putri bakal seneng sama pertunjukannya. Tapi akhirnya, rencana itu gagal total, bikin sang duke cuma bisa ngeliatin dia tidur sambil nyender di bahunya. Masih tetap jadi cewek yang gak punya tata krama dan gak anggun kayak biasanya. Rencananya sih, begitu musiknya kelar, dia mau dorong kepala si putri. Tapi malah lanjut terus sampai 5 lagu kemudian. Buat nenangin diri, sang duke mikir kalau wajar aja sang putri nyender ketunangannya, bukan ke sembarang cowok, dia inget. Kalau mungkin si putri capek gara-gara kurang tidur mikirin dia, kayak yang Charlotte curhatin sebelumnya, tapi dia udah punya ide. Biar pengalaman gak enak ini gak keulang lagi, dia mutusin buat ngasih tahu jadwal ketemu mereka jauh-jauh hari, masa-masa sebelum pesta debutan bener-bener jadi bencana buat Adler. Dengan kesal, cowok itu gebrak meja, mikirin betapa imutnya kedipan mata yang dia dapat pas perjamuan itu, dan makin dipikirin malah makin bikin gemes tiap saat. Erinius bahkan bisa ingat tiap kata yang Charlotte ucapin, kayak rambutnya yang berkilau kayak matahari musim semi dan mata yang bening kayak danau kristal. Dia pelan-pelan mulai ketagihan sama pujian gadis itu, sang duke juga diam-diam nyimpen semua surat dari si putri yang minta ketemuan. Rasa senengnya itu nggak pernah hilang. Belakangan ini surat-suratnya makin blak-blakan aja. Sekretarisnya masuk ke ruangan, nanya apa dia bakal terima undangan ke pesta dansa Lady Moren. Erinius langsung negasin kalau dia benci banget sama acara kumpul-umpul kayak gitu. Tapi akhirnya dia mikir lagi, terus setuju dan minta sekretarisnya buat kosongin jadwal buat acara itu, yang bikin si sekretaris kaget banget. Dia nggak tahu kalau sang duke ngelakuin ini cuma karena dia pikir sang putri mungkin butuh kehadirannya. Sebelum orang itu pergi, Erinius nanya apa maksudnya kalau ada cewek yang bilang mau kencan di tempat yang lebih privat. Dia pakai jurus klasik. Ini bukan buat aku ya, tapi buat teman. Si sekretaris nggak nemu logika lain selain pengen ngerasain momen intim berduaan aja. Terus dia nanya satu pertanyaan lagi yang bikin si sekretaris makin syok. Apa artinya kalau ada cewek bilang hatinya ngerasa anget tiap kali mikirin kamu? Ini bikin si sekretaris makin bingung. Dia mikir macem-macem dan ngerasa semuanya berjalan terlalu cepat buat orang yang gak pernah pacaran sebelumnya. Dia bilang kalau teman sang duke itu harus siapin mental. Hari berganti, dan kayak biasanya, sang duke baca surat-surat tunangannya. Masih penasaran sama kata-katanya? Dia pengen tahu apa sih sebenarnya yang dimau gadis itu. Tapi kalau permintaannya macem-macem, dia bakal langsung tegasin batasannya dengan baca panduan cinta ala bangsawan. Sesuai dugaan, Charlotte emang pengen sang duke jadi pasangannya di pesta debutan kalau dia gak sibuk. Tetep aja, sang duke langsung syok pas dengar permintaan itu langsung pakai telinganya sendiri. Si pemuda itu nanya, bukannya dia bilang dia cinta sama sang duke? Charlotte jelasin kalau dia cuma gak mau cowok yang dia cintai ngelakuin sesuatu yang bikin gak nyaman gara-gara dia. Ini bikin sang duke mikir kalau sang putri mikir buat pergi sendirian soalnya, dia tahu sang duke gak suka acara begituan. Tapi matanya berbinar-binar pas ngaku kalau dia rencana tetap datang. Dia terus jelasin kalau sang duke gak muncul bareng tunangannya sebagai pasangan, itu bisa ngerusak reputasinya di kalangan bangsawan. Akhirnya, sang duke mutusin kalau mulai sekarang, dia harus ngajak duluan biar gak perlu ngadepin drama kayak gini lagi. Terus si putri nanya, apa sang duke bakal keberatan kalau dia pakai baju yang agak kebuka di bagian dada hari itu? Pertanyaan itu bikin sang duke langsung lemes. Besoknya, Duke Adler bikin permintaan yang gak biasa. Dia mau dibeliin sebuah gaun,
Si sekretaris bingung dan nanya apa itu buat Charlotte, dan Erinius ngeiyain. Lagian, dia kan tunangannya, jadi wajar banget kalau dia ngasih hadiah kayak gitu. Di pertemuan itu, si gadis ngaku, kalau dia udah gak punya biaya buat beli gaun baru. Sang Duke negasin kalau maksud dibalik semua ini adalah, batas waktu untuk hak penambangan sudah makin dekat, dan dia harus membuktikan kesetiaannya pada istana kekaisaran. Meskipun nggak tahu apa hubungannya antara urusan yang satu dengan yang lainnya, pelayan setianya tetap memesankan gaun itu, lalu mengirimkannya sesuai perintah. Duke Adler kaget karena sebelum pesanan dibuat, dialah yang harus menyetujui desain gaunnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menolak salah satu model gaun itu. Dua model lainnya juga ditolak, sampai nggak ada lagi yang tersisa untuk dinilai. Karena bertekad mencari sesuatu yang lebih bagus, dia turun ke jalanan sendiri. Matanya langsung membelalak saat melihat sebuah gaun lilac cantik dengan detail yang sangat halus. Terpajang di etalase toko. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Reinius pun melangkah mantap menuju butik itu. Tapi sesampainya di sana, dia baru tahu kalau gaun itu ternyata sudah dipesan orang lain. Tanpa peduli dengan kata-kata pelayan toko, dia cuma bilang kalau dia akan membelinya. Si pelayan toko, yang berusaha hati-hati bicara sama sang duke, memuji seleranya yang tinggi. Tapi dia menjelaskan kalau Nona Whittaker sudah memesannya atau setidaknya, sedang berusaha memesannya. Tapi tanpa peduli, si pria berambut pirang itu tetap bersikeras membelinya dan mengeluarkan kalimat andalannya, "Apa kamu lupa sedang bicara dengan siapa?" Kata-kata itu bahkan bikin orang kepercayaannya merinding. Selain karena statusnya, dia juga pemilik gedung butik itu yang sangat berkuasa. Duke Adler pun menawarkan bayaran 3 kali lipat dari harga gaunnya, yang harusnya lebih dari cukup buat menutupi biaya pembatalan pesanannya, dan tumpukan koin emas pun langsung diberikan padanya. Setelah itu, dia mencoba memberitahu sang putri di perjamuan pagi kalau dia bakal menghadiahi sebuah gaun. Tapi karena insiden keracunan yang nggak terduga dan penutupan istana setelahnya, sang duke nggak bisa menemui tunangannya itu untuk sementara waktu. Benar-benar mengejutkan kalau Charlotte lah yang memegang peran paling penting dalam menggagalkan upaya pembunuhan kaisar. Namun, fakta yang paling penting adalah orang pertama yang dicari sang putri di kerumunan itu adalah dirinya, yang bikin Reinius ngerasa puas banget secara misterius. Akhirnya, hari pesta debutan yang ditunggu-tunggu pun tiba, meskipun dia senang. Sudah membelikan gaun tertutup supaya dia nggak memamerkan dadanya, tetap saja Charlotte jadi pusat perhatian. Perhatian banyak pria. Itu bikin dia mikir, apa harusnya dia beli gaun yang nggak terlalu mencolok saja ya? Kedatangan Tuan Bridget benar-benar bikin dia kesal. Pria itu selalu punya rasa iri yang aneh pada Reinius sejak zaman mereka di Akademi Militer, dan itu bikin sang duke merinding ngeri setiap kali dia pura-pura jadi temannya. Tuan Bridget memang nggak tahu diri saat bahas sisi lembut Charlotte, bahkan bilang kalau dia tahu, dia bakal melamar Charlotte. Melamar untuk jadi istrinya. Semua ucapannya bikin sang duke naik darah, tapi untungnya dia ganti topik dan minta izin buat ngobrol berdua sama Reinius. Charlotte setuju saja, tanpa tahu kalau tunangannya itu berharap dia menolaknya. Lagian, bukannya dia sedang jatuh cinta? Seandainya sang putri kelihatan agak kesal, dia bisa saja pakai alasan buat tetap di sana, begitu. Mereka mendekati bangsawan lain, Bridget bilang. Aku baru saja menyelamatkan dia dari wanita terburuk di seluruh kekaisaran. Orang-orang pun kaget dengan kehadirannya, bahkan ada yang berspekulasi kalau sang putri sengaja bikin ribut buat narik perhatiannya. Seorang wanita berbisik-bisik, menggosipkan kalau gaun yang dipakai Charlotte itu direbut dari Nona Whittaker. Si pemilik asli itu bilang kalau dia sampai nggak bisa tidur saking sedihnya, karena butuh usaha keras buat pesan gaun itu. Tapi meski begitu, sang putri tiba-tiba muncul di butik dan maksa supaya gaun itu dikasih ke dia. Nona Whittaker mengaku nggak punya kuasa buat ngebangkang. Jadi, dia nggak punya pilihan selain menyerahkannya. Hal ini pun memicu komentar-komentar pedas tentang Charlotte. Mendengar semua itu, Duke Adler mau tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Wanita itu bilang kalau itu terjadi saat dia sedang di butik, dan kalau sang duke ada di sana, dia pasti bakal ngeri juga, karena katanya sang putri ngomong hal-hal yang mengerikan. Tapi cerita ini sama sekali nggak masuk akal. Reinius mendesak dengan satu pertanyaan. Tapi wanita itu terus ngotot kalau dia jujur.
Sampai akhirnya matanya membelalak kaget saat sang duke mengungkap kalau dialah yang membeli gaun itu. Dengan tatapan tajam yang menakutkan, sang duk bilang, aku yang beli gaun ini di butik. Dan, seperti yang kamu bilang, Nona yang nggak tahu malu. Tapi kalau ingatanku nggak salah, kamu nggak ada di sana. Nona Whittaker mulai gagap, mencoba menutupi kebohongannya, dan bilang kalau dia dengar itu dari pemilik butik. Lubang lain dari kebohongannya adalah si pemilik butik bahkan nggak tahu gaun itu buat siapa, karena dia cuma beli lalu menjadikannya hadiah. Sang duke memperjelas kalau dia tahu Nona Whittaker sudah setuju pesanannya dibatalkan, dan saat Charlotte muncul di pesta pakai gaun itu, dia malah ngarang cerita konyol. Nona Whittaker tetap saja nggak mau kalah. Bagaimanapun juga, Charlotte dianggap jadi penyebab gaun itu direbut darinya, seolah dia korbannya. Tapi yang nggak dia duga adalah, fakta kalau Rhaenys tahu selain butik itu membayar denda seharga gaun tersebut, mereka juga kasih gaun baru secara gratis. Dan di sini dia bikin semua orang syok dengan bilang kalau mau bohong, harusnya. Setidaknya ceritakan yang sebenarnya, karena dia tidak akan membiarkan siapapun berbohong tentang tunangannya. Seluruh percakapan ini membuat suasana kelompok itu jadi nggak nyaman. Meskipun gaun wanita itu sudah diambil. Tapi dia tetap memanfaatkan situasi itu buat bikin kebohongan jahat dan makin memperburuk reputasi Charlotte. Berusaha menenangkan suasana, Lord Bridget bilang kalau gadis itu mungkin saja salah lihat karena sang putri kan sudah sangat terkenal. Dia terkenal karena seleranya yang buruk dan juga karena tukang bohong. Karena sudah nggak suka dengan pria ini, Duke Adler pun angkat bicara. Duke Adler nggak segan-segan bilang kalau itu sangat ironis, apalagi datang dari orang yang terlibat dalam kegiatan kotor di Cortina. Bangsawan itu membela diri, katanya dia cuma menjalankan tugasnya sebagai komandan. Untungnya, seorang gadis datang menghampiri kelompok mereka. Dia mengumumkan kedatangan Archduke Kilian, yang akhirnya mengalihkan perhatian semua orang dari konflik tersebut. Bahkan Lady Whittaker yang sedang sedih pun ikut terseret. Duke Adler kemudian menoleh ke suatu tempat. Ke tempat dia meninggalkan sang putri tadi, tapi dia sudah nggak ada di sana. Dia pikir si putri pasti pergi mengejar pria idaman itu. Salah satu bangsawan mengomentari popularitas sang Archduke dan menyarankan supaya momen ini jadi waktu khusus buat para pria saja. Ada yang bilang kalau Kilian itu cukup polos. Ternyata Bridget lah yang mengatakannya, sambil menambahkan kalau banyak wanita yang terus menempel padanya. Katanya, Kilian seharusnya bersenang-senang sedikit, tapi dia selalu mengusir mereka dan bahkan nggak pernah menyentuh mereka sama sekali. Tapi kemudian dia memancing pemikiran kalau mungkin saja Kilian melakukannya diam-diam tanpa ada yang tahu. Tiba-tiba terdengar suara gelas pecah. Suara pecahan gelas bergema di seluruh ruangan saat Duke Adler, yang mendengar ucapan itu, meremas gelasnya kuat-kuat. Dia meremasnya dengan begitu keras sampai hancur berkeping-keping. Dia bilang kalau pria itu sudah benar-benar kelewatan karena bicara seperti itu. Dia mengatakannya langsung di depan wajahnya, membuat semua orang syok. Bridget dengan lancangnya malah bertanya apa dia sedang membela sang putri. Dia bertanya apa Duke membelanya karena dia adalah tunangannya, sambil menyindir kalau mungkin saja Duke memang ingin melindunginya. Tapi dia yakin banget kalau gadis itu pasti lagi menggoda Archduke Kilian saat ini juga, persis seperti yang selalu dia lakukan. Rhaenys memanggilnya sambil menyeka tangannya perlahan dengan sapu tangan, lalu menyatakan kalau dia akan menuntut pertanggungjawabannya. Dia akan membuat pria itu bertanggung jawab atas apa yang baru saja dia katakan. Sapu tangan kotor itu dilemparkan tepat di kaki si brengsek itu. Duke Adler pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi semua ucapan tadi benar-benar membuat pria itu gemetar ketakutan. Sambil berjalan, Rhaenys merenung betapa muaknya dia dengan semua omong kosong ini, apalagi pasangannya adalah seorang putri. Kalau dia bukan seorang putri, dia nggak akan pernah mau datang ke acara seperti ini. Tiba-tiba, dia terpaksa berhenti. Dia melihat tunangannya sedang berdiri di sana, mengobrol dengan orang yang paling gak ingin dia lihat. Charlotte tampak sedang jatuh cinta. Kilian gak menunjukkan banyak reaksi, tapi dia juga gak kelihatan benci dengan situasi itu. Dan itu sudah cukup bagi Rhaenys. Duke Adler bahkan gak menunggu buat melihat bagaimana akhirnya, dia langsung pergi ke tempat yang jauh supaya bisa sendirian. Dia menggunakan kesempatan itu buat merenungkan fakta kalau Charlotte tadinya berusaha membujuknya agar nggak pergi ke pesta dansa ini. Dia melakukan itu karena tahu Kilian bakal ada di sana. Lalu dia ingat Charlotte pernah bilang kalau dia sudah meninggalkan masa lalunya. Katanya, sekarang dia cuma memikirkan Rhaenys saja. Dia juga ingat ucapan Bridget kalau Charlotte itu terkenal suka berbohong.
Pikirannya mulai kacau balau. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan histeris dari beberapa gadis yang bilang kalau sang putri itu seorang psikopat. Dia mengenali gadis-gadis itu sebagai teman-teman adiknya. Lalu tepat setelah itu, terdengar suara sesuatu yang pecah. Duke Adler bergegas masuk ke dalam ruangan, dan menemukan Charlotte serta Blair, yang matanya sudah penuh dengan air mata. Dia melihat botol anggur yang pecah di antara mereka. Adiknya gemetar hebat saat menyadari kehadirannya di sana. Masih berusaha memahami apa yang terjadi, Renius tetap diam 1000 bahasa sampai akhirnya dia meledak karena amarah. Dia berdiri di depan adiknya, dan mulai melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan kepada Charlotte. Dia menegaskan kalau Charlotte nggak akan bisa menyembunyikan sifat aslinya lama-lama. Sang putri, di sisi lain, cuma bisa menundukkan kepalanya, dia bahkan nggak berusaha membela diri. Setelah mendengar begitu banyak hinaan, dia pergi begitu saja, meninggalkan sang Archduke dalam kebingungan. Tapi Blair nggak akan membiarkan hal ini diam saja. Gadis itu bertanya apakah kakaknya sudah gila sampai tega bersikap kasar seperti itu. Dia cuma menyuruh adiknya buat menjaga nada bicaranya, karena mereka sekarang sedang tidak di rumah. Blair bilang kalau sang putrilah yang menyelamatkannya saat dia sedang menderita di tangan gadis-gadis itu. Dia bilang botol itu jatuh karena nggak sengaja, lalu dia mempertanyakan kenapa kakaknya malah memarahi Charlotte tanpa minta penjelasan dulu. Yang bisa dilakukan Duke hanyalah bertanya kenapa ini baru dikatakan sekarang. Sambil menangis terseduh-seduh, gadis itu mengingatkannya soal penjelasannya tadi. Dia bilang kakaknya menolak buat mendengarkan dan cuma bicara sesuka hatinya lalu menyuruhnya pergi. Sekarang dia akan menemui sang putri. Di saat itulah Duke Adler berlari keluar, dan sempat melihatnya masih berdiri di sana. Renius berniat untuk melakukannya. Menjelaskan perilakunya pada Charlotte dan meminta maaf atas kesalahpahaman itu, tapi tepat di saat itu, seorang pria datang dan membawa tunangannya pergi. Hal ini sama sekali tidak menyenangkan di mata Renius. Charlotte bahkan sempat menyadari keberadaannya di sana. Dan tatapan mereka bertemu. Namun Charlotte langsung memalingkan wajah dan pergi begitu saja sambil terus digendong. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun berlalu. Biasanya Charlotte menulis surat setiap hari, tapi sudah berhari-hari Renius tidak menerima surat apapun. Sekarang dia merasa seperti orang paling bodoh di seluruh dunia. Hari itu, Blair membentak kakaknya, mengatakan kalau sang putri pasti sudah muak padanya, dan jika dia berada di posisi Charlotte, dia tidak akan pernah mau melihat wajah kakaknya lagi. Bagi Renius, tidak banyak yang berubah karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan bertemu lagi sampai hari pernikahan tiba. Dan dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika Charlotte berhenti mencintainya, itu tidak akan ada bedanya. Semua itu tidak penting lagi. Sekretarisnya bergegas masuk ke kantor dengan panik. Renius ingin tahu apa yang begitu mendesak sampai dia berani masuk tanpa mengetuk pintu. Mata sang adipati berbinar saat mendengar ada surat dari sang putri. Mencoba untuk tidak menunjukkan ketertarikan yang berlebihan, dia bertanya, apakah semua keributan ini hanya karena hal itu? Ternyata, isi surat itu mengatakan bahwa Putri Charlotte saat ini sedang ditahan oleh polisi. Beberapa jam sebelum Renius lari keluar rumah dengan panik, sang putri sedang mendiskusikan kejahatan yang terjadi pagi itu. Menurut informasi yang dibawa oleh Jonathan, pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sama seperti 4 korban lainnya. Jadi, polisi segera menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan pembunuh berantai, Tuan Watson. Juga mengonfirmasi kecurigaannya bahwa pelakunya adalah seorang pria berbadan tegap dengan tinggi setidaknya 180 cm. Dan baginya, ini masuk akal karena orang seperti itu akan mampu melumpuhkan dan mencekik Komandan Bridget, yang telah menerima pelatihan militer formal yang sangat ketat. Semua ini membuat Charlotte berpikir bahwa dia seharusnya tidak menghentikan penyelidikannya hanya karena perasaannya sedang terluka. Lokasi kejadiannya adalah tempat Jonathan lahir dan dibesarkan, tapi itu bukan tempat di mana bangsawan disambut dengan baik. Itu adalah Jalan Norwood, daerah kumuh yang penuh dengan pengemis dan penjahat yang dianggap sebagai sisi gelap dari ibu kota kekaisaran yang glamor. Setidaknya, jenazah korban kemungkinan besar ada di ruang mayat kantor polisi. Jadi, sang protagonis bertanya apakah akan mencurigakan jika seorang putri kekaisaran meminta untuk melihat mayat korban, membuat pria itu membelalakan matanya, curiga kalau dia ingin pergi melihatnya sendiri. Pikiran itu memang sempat terlintas di benak Charlotte karena itu adalah bukti paling krusial dalam kasus pembunuhan. Tapi Jonathan menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa itu memang akan mencurigakan dan memperjelas bahwa dia juga tidak mengerti mengapa sang putri menyelidiki kasus-kasus ini.
Tapi Charlotte hanya mengatakan bahwa dia mempekerjakan Jonathan dengan syarat dia harus membantu tanpa bertanya-tanya, jadi dia menyuruhnya untuk tidak mencoba memahaminya. Charlotte bertanya apakah kantor polisi memiliki sel tahanan, sambil memberikan senyum licik untuk rencana selanjutnya. Pakaian Martha sangat pas di tubuh sang putri, dan sudah jelas bahwa pelayan berambut gelap itu tidak tahu kalau beberapa pakaiannya telah dipinjam. Sang protagonis bertanya apakah dia masih terlihat seperti Charlotte, yang dijawab oleh Jonathan bahwa tidak akan ada yang menyangka akan menemukan seorang putri di daerah kumuh. Setelah sampai di tempat tujuan, dia meminta Tuan Watson untuk tetap di sana, terus mengawasinya, dan baru mengikutinya saat dia dibawa oleh polisi. Charlotte membuka botol anggur, lalu menuangkan semua cairannya langsung ke mulutnya. Tidak butuh waktu lama sampai minuman itu bereaksi dan dia mulai berlarian liar, hanya butuh waktu 30 menit agar rencananya berhasil. Saat petugas menangkapnya, dia berkata, "Kau benar-benar harus memikirkan kembali pilihan hidupmu, nona muda. Masih siang bolong begini dan kau sudah mabuk." Bagi mereka, sungguh tidak bisa dipercaya kalau gadis sekecil itu bisa membuat keributan yang begitu besar. Siapapun yang menyebabkan penderitaan emosional atau fisik bagi orang-orang di sekitar mereka melalui kata-kata atau tindakan agresif, saat sedang mabuk, akan dimasukkan ke dalam sel tahanan berdasarkan hukum kekaisaran. Charlotte mengikuti ide ini karena itu adalah pelanggaran ringan, yang bisa dengan mudah dibebaskan dengan membayar uang jaminan kecil, dan memiliki penjamin untuk mengonfirmasi identitasnya. Setidaknya Kaisar tidak akan tahu. Dia mulai membentak petugas, menuntut untuk tahu mengapa dia dikirim ke sana. Mengatakan kalau mereka akan menyesali hal ini, petugas itu mulai menceramahinya, mengatakan bahwa mabuk-mabukan dan membuat onar di lingkungan seperti ini adalah ide yang sangat buruk, terutama karena seseorang baru saja dibunuh pagi itu juga, sambil terus berakting. Sang putri berkata bahwa itu bohong dan mereka hanya mencoba menakut-nakutinya. Petugas itu mengatakan bahwa jenazah korbannya ada tepat di sebelah. Akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkannya, sang putri meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, yang tentu saja tidak disukai oleh petugas tersebut. Tapi rencana Charlotte mulai berantakan saat petugas itu menolak membiarkannya keluar. Sang putri menuntut untuk berbicara dengan atasannya dan melanjutkan dengan kalimat andalannya. "Apa kau tahu siapa aku? Aku baru saja makan malam dengan bosmu kemarin, kita. Bahkan kami sempat mampir ke sauna. Maksudku, kami tadi minum teh bareng." Charlotte pun makin jadi aktingnya, dia sengaja bikin keributan dan bilang kalau dia sudah benar-benar kebelet pipis. Dia bahkan nanya apa si petugas mau bersihin kalau dia sampai ngompol di situ. Akhirnya, si petugas itu pun nyerah sama kelakuan ajaibnya. Bagi Charlotte, ini sih gampang banget, soalnya dia sudah terbiasa ngadepin berbagai macam penjahat. Keberuntungan pun berpihak padanya hari itu, ternyata ruang jenazahnya nggak jauh dari kamar mandi, dan hal ini bikin rencananya makin berjalan mulus. Si petugas bilang kalau dia harus balik lagi buat lanjutin penyelidikan kasus pembunuhan itu, lalu dia minta si gadis ini buat cepat-cepat nyelesain urusannya dan segera pergi. Dia juga ngasih peringatan supaya jangan berani kabur sampai penjaminnya datang. Cewek mabuk yang kelihatan lemah, biasanya nggak bakal diawasi ketat-ketat banget, apalagi sekarang semua orang lagi sibuk banget sama masalah besar yang terjadi hari itu. Charlotte pun langsung kabur saat perjalanan ke kamar mandi. Dia perlahan ngebuka pintu ruang jenazah dan mencoba buat ngintip ke dalam. Pas tahu ruangannya kosong, dia langsung masuk. Apa yang dia cari ternyata ada tepat di depan matanya. Si pemeran utama kita pun mendekat dan ngangkat kain penutup mayat itu. Matanya langsung terbelalak pas ngelihat kondisi jenazahnya. Dalam sekali lirik saja, bekas kejahatan itu sudah kelihatan jelas, yang nunjukin gimana caranya Lord Bridget dibunuh. Dengan mengandalkan insting dari kehidupan masa lalunya, si protagonis kita mulai menganalisis kondisi mayat itu. Dia nyadar kalau nggak ada tanda-tanda sang komandan, berusaha buat ngelawan, bahkan wajahnya pun masih mulus banget. Selain kulitnya yang pucat, kondisinya hampir sama kayak terakhir kali dia ngelihat dia. Aneh banget buat seorang pria dengan pelatihan militer kalau nggak berusaha ngelawan sama sekali. Tapi, ada bercak-bercak merah yang mencolok di bagian tubuh lainnya. Ini si fix reaksi overdosis, nggak butuh waktu lama buat si pemeran utama kita buat paham kalau Bridget sebenarnya diracun. Terus si pelaku sengaja bikin seolah-olah dia dicekik sampai mati. Dia nggak tahu gimana sistem atau seberapa canggih ilmu forensik di dunia ini, tapi yang jelas polisi sudah benar-benar dikelabui sama si pembunuhnya.
Pas sudah di luar ruangan, Charlotte mikir keras kenapa si pelaku sampai repot-repot malsuin penyebab kematiannya. Di tengah koridor, dia malah papasan sama seorang petugas polisi yang nyadar kalau dia masih agak sempoyongan. Petugas itu pun nanya dengan khawatir, apa dia masih belum sadar juga dari mabuknya. Kotak yang dibawa polisi itu langsung narik perhatian sang putri. Si petugas pun ngejelasin kalau mereka lagi sibuk banget ngurusin kasus besar kayak gini, jadi nggak ada waktu buat ngurusin hal sepele kayak dia. Terus dia minta Charlotte buat tenang dan tetap sadar sampai urusannya selesai. Tapi, keadaan jadi makin rumit buat Charlotte karena Jonathan nggak bisa jadi penjaminnya. Buat dia, ini nggak masuk akal banget, padahal rakyat biasa pun harusnya bisa jadi penjamin buat kasus kecil begini. Tapi Sir Watson ngingetin kalau Jonathan bukan cuma rakyat biasa, tapi dia itu mantan narapidana yang lagi bebas bersyarat. Apalagi Charlotte sendiri yang dulu ngeluarin dia dari penjara. Charlotte pun panik, dia bingung harus gimana atau apa ada orang lain yang bisa bantu, tapi pikiran itu langsung dia buang jauh-jauh. Soalnya kalau sampai pihak Istana Kekaisaran tahu soal ini, kenaikan anggaran yang dia perjuangkan mati-matian bakal langsung dicoret habis-habisan, sampai akhirnya dia ingat, ada seseorang yang bukan dari lingkungan istana, tapi pasti bakal tetap datang buat ngebebasin dia dari sana. Karena nggak punya banyak pilihan kalau mau keluar, akhirnya dia minta Jonathan buat ngirim surat atas namanya. Dan nggak lama kemudian, sang duke pun datang dengan napas terengah-engah dan banjir keringat. Dia langsung menatap tunangannya itu. Renius minta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan sambil tersenyum lebar, dia malah ngasih pujian kalau Charlotte tetap kelihatan cantik meski lagi mandi keringat begitu. Dan jujur, kita semua harus setuju sih. Sekali lagi si Duke nanya apa yang dia lakukan di kantor polisi, dan sang putri cuma jawab, kalau dia lagi duduk manis di dalam sel, kayak yang bisa dia lihat sendiri. Tapi, sang Duke lagi nggak mood buat bercanda, dia nanya apa Charlotte beneran ditahan gara-gara mabuk di tempat umum, terus dia juga bingung apa itu yang ada di kepalanya adalah rambut palsu. Charlotte pun ngejawab dengan gaya genitnya. Katanya sih, sesekali cewek juga pengen bebas. Langsung ke intinya, Charlotte minta Duke buat ngeluarin dia dari situ, mumpung dia sudah telanjur datang ke sana. Dan tentu saja, tanpa ngasih tahu siapa identitas aslinya, para petugas polisi pun segera datang dan langsung kaget banget pas tahu yang mulia Duke ada di sana. Pas mereka lagi ngobrol, sang putri cuma bisa ngelihat ironi yang terjadi, soalnya mereka sekarang lagi berdiri tepat di depan pembunuh yang selama ini mereka cari-cari. Situasinya benar-benar kacau. Sebuah kantor polisi lagi sibuk penyelidikan, nahan seorang cewek yang dianggap mabuk di tempat umum, dan tunangan si cewek itu datang buat mastiin identitasnya biar bisa bebas, sambil pura-pura bukan penjahatnya. Orang normal manapun pasti bakal gugup kalau datang ke tempat di mana kasus kejahatannya lagi diselidiki, tapi Charlotte mikir kalau hal kayak gini sih bukan masalah besar buat seorang pembunuh berantai. Ya pokoknya, Renius beresin semuanya supaya dia bisa bebas. Mereka berdua pun jalan berdampingan, dan dua-duanya merasa agak canggung. Akhirnya sih, Putri pun mecah keheningan. Dia berterima kasih atas bantuannya karena dia nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Lagian, biar gimana pun juga, dia kan tetap tunangannya. Duke Adler bikin dia kaget pas nanya apa dia terluka, padahal Charlotte sudah ngebayangin kalau si Duke bakal ngomel-ngomel atau ngeledek lagi kalau dia cuma bisa nyembunyiin sifat aslinya buat sementara waktu saja. Charlotte cuma jawab kalau dia baik-baik saja, dan itu bikin si Duke kelihatan lega. Si pemeran utama kita pun agak nyesel sudah manggil dia ke sana dan baru saja mau pamitan. Tapi Renius langsung motong omongannya dan bilang kalau dia sampai harus ngebatalin semua jadwalnya. Gara-gara dia, dan sepertinya dia nggak bisa buat janji lain. Tanpa basa-basi, sang Duke langsung ngajak dia kencan, yang bikin tunangannya kaget setengah mati. Apalagi itu kejadiannya tepat setelah dia jemput si putri dari penjara. Karena ini cara terbaik buat menikmati makanan, akhirnya mereka cuma berduaan. Ini momen paling pas buat ngobrol, dan Renius pun ngambil kesempatan buat nanya apa yang sebenarnya gadis itu lakuin di tempat kayak gitu. Charlotte bilang dia dengar kabar soal bar terkenal di Jalan Norwood, tapi dia tahu kalau ada seorang putri yang kelihatan mabuk-mabukan di tempat kayak gitu, urusannya bakal panjang dan bermasalah. Sang protagonis harus kelihatan meyakinkan. Berlagak kayak putri berandalan beneran, dia bilang kalau hidup itu kadang bikin stres, ada saat-saat di mana seseorang ngerasa sakit hati dan frustrasi,
Dia ngejelasin kalau dia pengen mabuk biar bisa ngelupain rasa sakitnya sebentar. Terus dia nanya, apa Adler nggak pernah ngerasa kayak gitu juga? Adler orangnya jujur banget. Dia bilang kalau dia nggak pernah minum sampai mabuk, jadi dia nggak paham rasanya. Ini bikin Charlotte ngerasa aneh, dan dia pun minta maaf karena udah ngerepotin. Di dalam hati, gadis itu nggak sabar pengen ganti topik karena alasan yang dia pakai barusan kedengeran konyol banget. Tapi hari itu Renius malah bikin dia kaget lagi dengan nanya, apa gara-gara dia? Sampai Charlotte sakit hati dan milih buat mabuk-mabukan? Dia bilang kalau dia nyesel banget sama sikapnya pas di pesta debutan Lady Morstan waktu itu. Sambil masang muka sedih atas apa yang terjadi, dia ngaku kalau dia bikin kesalahan besar hari itu dan minta maaf karena udah salah nilai situasi. Dan bertindak nggak sopan. Walaupun rasanya telat, dia berterima kasih karena Charlotte udah bantuin Blair. Ngomong kayak gitu tuh susah banget. Buat pemuda ini, dia sampai buang muka karena malu. Charlotte bilang kalau Blair itu adiknya, dan karena mereka bakal segera jadi keluarga, ya jelas dong dia bakal bantuin. Sang putri sebenarnya nggak paham apa yang terjadi sama Renius. Ada sesuatu yang bikin Renius ngerasa sangat terganggu sama sosok Charlotte ini, padahal dulu pas sama yang asli, nggak ada apa-apa. Mana hari itu kereta kuda yang biasanya ada, malah dipakai semua sama adik dan ibu tirinya. Butuh waktu sekitar 30 menit buat nyiapin kereta baru, tapi dia nggak bisa nunggu selama itu, dia harus segera nyamperin. Wanita nggak tahu malu yang minta dibebasin dari sel penjara secepat mungkin. Sang Duke lari kencang sampai akhirnya nemu satu kereta yang bisa dipakai, lalu dia nemuin si putri berandalan itu lagi duduk di lantai sel yang kotor. Dia cuma pakai baju sederhana kayak orang, biasa dan wajahnya pun polos tanpa riasan sedikit pun. Tapi anehnya, Sang Duke malah mikir kenapa wanita konyol ini tiba-tiba kelihatan manis. Dia yakin banget kalau otaknya lagi nggak beres gara-gara habis lari sampai napasnya tersengal-sengal. Tapi yang benar-benar bikin dia pusing adalah kenyataan kalau tunangannya dituduh mabuk-mabukan di tempat umum. Pas lagi ngobrol sama sekretarisnya, Renius ngebahas soal Charlotte yang tiba-tiba berhenti kirim surat padahal biasanya tiap hari kirim, dan dia nanya, apa itu tandanya dia pengen putus? Meski nggak tahu apa yang udah dilakuin. Sang Duke, si sekretaris bilang kalau biasanya orang yang mau putus itu bakal ganti gaya, rambut atau malah minum alkohol banyak-banyak. Jadi, Renius ngebayangin kalau Charlotte sampai kayak gitu gara-gara dia bersikap bodoh pas di pesta dansa kemarin. Dan akhirnya, Charlotte ngakuin hal itu, yang bikin dia kaget setengah mati. Ini adalah permintaan maaf pertama seumur hidupnya, dan Charlotte dengan senang hati maafin dia. Adler ngerasa seolah beban berat di dadanya hilang seketika. Dan sekarang, dia mulai ngerasa kegirangan, mungkin saja sang putri adalah orang yang benar-benar paham sama dia. Tapi, dia ngerasa mungkin ini waktu yang tepat buat ngasih tahu sesuatu yang selama ini ngeganjel di hatinya. Dan nggak pernah dia ceritain ke siapapun. Renius ngaku kalau dia sebenarnya nggak mau datang karena terakhir kali dia makan di restoran ini, dia punya pengalaman buruk. Sang protagonis kaget dengernya dan sempat mikir apa. Pemuda ini mau ngakuin dosa-dosa atau kejahatan di masa lalu. Atas desakannya, Renius pun mulai cerita soal kejadian 2 bulan yang lalu, waktu kepala koki di sana nyuekin permintaannya dan malah masak steaknya tingkat kematangan medium, bukan well done, alasannya sih biar rasanya lebih enak. Emang sih, koki itu keterlaluan, padahal cuma masalah cara masak daging doang. Tapi ada hal lain yang pengen Adler sampein. Rahasianya adalah, setiap kali dia nyium aroma logam dari cairan merah, dia bakal panik. Jadi, meski itu cuma kuah steak, rasanya nggak tertahankan sampai bikin dia hampir hilang kendali di depan Blair dan ibu tirinya waktu itu. Charlotte nggak percaya kalau seorang pembunuh berantai yang lulus akademi militer dengan predikat terbaik bisa panik cuma gara-gara hal kayak gitu. Renius minta gadis itu jangan natap dia dengan muka kasihan. Dulu, pas ibunya lagi sekarat sambil muntah darah, dia ada tepat di sampingnya. Sejak hari itu, tiap kali dia nyium bau darah, dia bakal sesak napas karena ingatan buruk itu muncul lagi. Lewat pengakuan ini, Charlotte akhirnya paham kenapa dia nggak masuk ke tentara kekaisaran setelah lulus dari akademi. Pemuda itu membenarkan kalau dia nggak mungkin bisa bertugas dengan kondisi kayak gitu. Renius pun terus terbuka dan ngungkapin kalau dia bahkan bertanya-tanya, apakah ibunya akan tetap hidup jika seandainya dia memilih untuk tetap tinggal daripada pergi ke akademi. Lagi pula,
Ayahnya bukanlah sosok yang bisa merawat ibunya dengan baik. Charlotte pun meratapi kehilangan itu dan bertanya-tanya dalam hati apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini. Namun ternyata hanya dialah satu-satunya orang yang tahu. Hal itu membuatnya ingin bertanya mengapa pria itu menceritakan rahasia ini kepadanya. Padahal sang adipati sendiri pun tidak yakin apa alasannya. Lalu dia berkata, mungkin karena kita akan segera menjadi satu keluarga. Charlotte memanggil pelayan dan memesan steak dengan tingkat kematangan matang sempurna, atau well done, juga. Duke Adler bilang kalau dia tidak perlu sampai melakukan itu. Dia berkata Charlotte tidak perlu melakukannya hanya demi dia, karena kondisinya tidak seburuk itu sampai-sampai dia bisa mencium aroma cairan dari piring orang lain. Dia tidak akan mencium aroma cairan tersebut di piring orang lain, namun Charlotte menjawab kalau hari ini dia memang sedang ingin makan daging yang matang sempurna. Sang adipati mengira Charlotte tidak akan bisa menikmati makanannya jika dagingnya dimasak sampai sangat matang. Namun bagi Charlotte, daging itu selalu lezat tidak peduli bagaimana cara mengolahnya. Sang protagonis sangat paham bahwa menyaksikan kematian orang tua adalah hal yang sangat berat. Menyaksikan kematian orang tua tentu sulit bagi siapapun, tak terkecuali bagi karakter antagonis dalam novel ini. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari taman hiburan yang sudah mereka tabung hasilnya sejak lama, keluarganya mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu menghancurkan mobil kecil mereka sampai tak berbentuk. Dia menjadi satu-satunya orang yang selamat, dan pikirannya saat itu adalah andai saja dia tidak merengek minta pergi. Seandainya dia tidak memohon untuk dibawa ke taman itu, mungkin tidak akan ada yang menderita seperti ini. Dan gadis itu mengenang kembali hari-hari yang dia lalui dengan rasa bersalah yang mendalam. Charlotte bertanya-tanya apakah Adler juga pernah melewati malam-malam yang menyakitkan seperti itu. Sang putri berkata bahwa semua ini bukanlah kesalahannya. Sambil menyentuh tangan sang duke, dia memintanya untuk tidak merasa terpuruk seperti itu lagi. Setelah pertemuan itu berakhir dan hari sudah larut malam, Charlotte sudah berada di istana kekaisaran. Sambil berbaring di tempat tidur, dia mulai merenung. Dia berpikir bahwa seharusnya dia tidak melibatkan perasaan pribadi pada seseorang yang sedang dia selidiki. Namun pada akhirnya, dia malah berakhir menghibur pria itu. Kepalanya terasa pening dan dia bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu karena dia sudah mengetahui sebuah kebenaran. Dia tahu bahwa penyebab kematian sang korban telah dipalsukan. Sang protagonis berniat untuk merangkum semua temuannya di kantor polisi. Dia menemukan fakta bahwa Lord Bridget sebenarnya tewas karena diracun. Sebuah pola baru mulai terbentuk dengan dua korban lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Namun, sepertinya seseorang mencoba merekayasa kejadian ini menggunakan racun dan berpura-pura seolah-olah korban tewas karena jeratan tali. Meski tidak bisa memeriksa korban lainnya secara langsung, ada beberapa hal yang terasa janggal, seperti jenis simpul tali yang biasa digunakan. Simpul itu jelas sangat berbeda dengan simpul yang biasa digunakan oleh sang pembunuh berantai. Karena kelima korban memiliki jenis simpul yang sama, kemungkinan besar pelakunya pun sama. Semuanya kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Jadi, jika penyebabnya adalah racun dan bukan karena dicekik, hal ini menggugurkan teori kalau pelakunya haruslah pria bertubuh tinggi. Ini menghilangkan asumsi bahwa pelakunya adalah pria bertubuh tinggi dan besar. Sang putri kemudian teringat pada satu detail yang sangat krusial. Beberapa hari yang lalu, Blair memberitahunya sesuatu yang penting tentang korban pertama. Gadis itu bilang kalau kakaknya telah memecat pelayan rumah mereka. Dia memecat pelayan itu dengan alasan si pelayan tidak bekerja dengan serius. Dan tentu saja wanita itu meratapi perlakuan kejam yang diterimanya. Dia mengeluh kenapa nasib sekejam itu harus menimpanya setelah dia berhasil menjadi pengasuh untuk Lady Morstan. Jika mempertimbangkan hal ini dan juga koki yang memasak steak Duke Adler secara berbeda tanpa izin, maka ada sebuah keterkaitan di sini. Kedua korban tersebut memiliki hubungan dengannya dan juga pernah membuatnya marah. Sang protagonis bertanya-tanya apakah alasan itu cukup kuat untuk memicu sebuah tindak kejahatan. Meskipun Renius memiliki kepribadian yang dingin, dia ragu kalau pria itu tega membunuh seseorang hanya karena masalah sepele seperti itu. Namun alasan utama mengapa Charlotte mencurigai tunangannya sebagai pelakunya sejak awal adalah karena bagian pembuka di dalam novel. Dia hanya membaca bagian pembukanya sekilas saja, dan sekarang dia mulai sangsi bagaimana jika sebenarnya pria itu bukanlah pembunuh yang asli. Lalu jika bukan dia, lantas siapa orangnya? Hari perjamuan lainnya pun tiba, mengingatkannya pada perjamuan terakhir yang berakhir dengan sangat tragis. Acara itu berakhir kacau karena adanya upaya pembunuhan massal. Namun sang kaisar merasa senang karena mereka berhasil mengatasinya sehingga mereka bisa berkumpul kembali.
Dengan begitu, perjamuan pagi pun dimulai. Charlotte tetap waspada dengan segala hal di sekitarnya, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa sepertinya Camilla sedang merencanakan sesuatu. Dia pun segera tahu kalau itu ada hubungannya dengan kehadiran Marisdos di sana. Pria itu adalah salah satu orang yang berada di bawah pengaruh si rambut merah. Tak lama kemudian, pria itu dipanggil untuk berbicara, dan dia berkata ingin meminta sebuah saran. Sambil melontarkan kata-kata yang memancing perdebatan, dia bilang bahwa mereka menerima banyak keluhan bahwa sistem hukum kekaisaran dianggap tidak kompeten. Dia berkata sistem tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah tertentu secara tuntas. Karena itulah, dia ingin tahu apa nilai positif dan negatifnya jika dilakukan sebuah perubahan. Dia kemudian mengarahkan pertanyaan itu kepada Charlotte, ingin tahu pendapat sang putri mengenai hal tersebut. Jika rencana mereka adalah untuk menjatuhkan sang putri, maka mereka telah gagal total. Mereka justru baru saja memberinya amunisi terbaik. Dengan penuh semangat, dia siap untuk memulainya. Menit demi menit berlalu saat Charlotte memaparkan pendapatnya. Pendapatnya memicu bisik-bisik di antara para hadirin yang datang. Setelah selesai, Markis Dos berkata bahwa dia tidak punya hal lain untuk ditambahkan karena penjelasan sang putri sangatlah cerdas. Dan tentu saja, sang kaisar merasa sangat bangga pada putrinya, hingga memberinya banyak sekali pujian. Charlotte tersenyum penuh syukur melihat kemalangan Camilla, karena Camilla mencoba menggunakan bidang keahlian sang protagonis untuk mencelakainya sekali lagi tanpa mengetahui detail kecil itu. Sebuah daftar acara resmi kekaisaran yang dijadwalkan dalam waktu dekat pun diserahkan kepada Yang Mulia. Saat membaca kertas itu, sang kaisar terkejut melihat isinya. Waktunya perjamuan konfederasi kekaisaran. Ini adalah acara tahunan di mana para pejabat tinggi dan pemimpin Asgard, serta negara-negara bawahan berkumpul untuk mempererat keharmonisan di antara wilayah jajahan mereka serta memperkuat aliansi. Namun kenyataannya, ini hanyalah ajang bagi negara-negara bawahan Asgard untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada sang kaisar. Pria itu menjelaskan bahwa karena insiden baru-baru ini, nama Cortina telah dicoret dari daftar tamu yang hadir. Dengan penuh keangkuhan, sang kaisar memerintahkan agar perayaan tahun ini menjadi yang paling megah dari yang pernah ada. Sebelum pergi untuk melaksanakan perintah itu, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Dia bertanya apakah mereka harus mengadakan pesta ulang tahun Putri Camilla di istananya lagi tahun ini. Namun, kaisar menolaknya, dan mengatakan bahwa pesta itu akan diadakan di istana sang putri berambut merah itu sendiri. Karena tahun ini, sosok yang akan menerima kehormatan tersebut adalah Charlotte. Pengumuman mengejutkan ini sontak membuat suara bisik-bisik mulai terdengar lagi di seluruh ruangan. Tentu saja, hal ini membuat Camilla sangat marah dan menentang keras keputusan itu. Meski begitu, sang kaisar sudah memberikan keputusan mutlak dan langsung beranjak pergi, tak sudi mendengar keluhan putrinya. Sementara itu, Charlotte hanya terpaku di sana, masih belum mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Perayaan ulang tahun bagi para pangeran dan putri biasanya diadakan di istana masing-masing, namun setiap tahun kaisar akan memilih satu anak untuk merayakannya di istana utama. Dan selama bertahun-tahun, Camilla lah yang selalu terpilih, karena ia dianggap sebagai calon terkuat pewaris tahta. Saat insiden peracunan itu terjadi, Pangeran Felipe sempat berkomentar bahwa jika Charlotte tidak menyadarinya tepat waktu, maka Camilla lah satu-satunya saudara yang tersisa untuk memiliki segalanya. Meski tak ada bukti kuat, sang protagonis yakin kalau situasi ini membuat kaisar semakin tidak mempercayai Camilla, apalagi sang ayah sangat curiga terhadap siapapun yang bermain di balik layar. Namun, Charlotte sendiri tidak pernah meminta hal ini kepada ayahnya. Jadi, sebenarnya tak ada alasan bagi siapapun untuk marah padanya. Tiba-tiba, lamunannya buyar. Saat Renius tiba-tiba muncul dan langsung membahas soal kencan mereka hari itu. Dia bahkan bertanya apa Charlotte lupa. Sambil berjalan berdampingan, sang putri berkata kalau dia cukup terkejut karena justru sang duke lah yang mengajaknya bicara duluan. Tapi sekarang, setelah tahu kalau Renius mungkin bukan pelakunya, dia jadi bingung harus bicara apa. Tapi justru pemuda itulah yang memecah keheningan. Renius bilang kalau dia memperhatikan betapa luas wawasan sang putri soal hukum, dan dengan penasaran ia bertanya apakah Charlotte mempelajarinya di waktu senggang. Charlotte pun menjawab kalau itu memang bidang yang ia minati, yang sontak menarik perhatian Renius. Sang protagonis pun memperjelas jawabannya dengan mengatakan kalau itu hanya fokus utama dari studinya,
yang selalu saja membuat sang putri sendiri merasa heran. Tiba-tiba, Duke Adler mengundang Charlotte untuk menjadi pasangannya di perjamuan konfederasi kekaisaran tahun ini. Charlotte pun dibuat tak bisa berkata-kata. Seolah ingin mencegah Charlotte menolak, Renius menjelaskan kalau dia sangat menyukai acara ini, itulah sebabnya. Charlotte tidak perlu merasa tidak enak hati saat menemaninya nanti. Charlotte merasa Renius bersikap begini karena pernah sekali ia bilang kalau Renius tidak wajib jadi pasangannya. Akhirnya, Charlotte pun menerima ajakan itu, yang membuat sang pemuda merasa sangat senang. Memanfaatkan suasana, Renius bertanya apa ada hal lain yang ingin Charlotte sampaikan, tapi Charlotte menggeleng karena merasa sikap pemuda ini aneh sekali. Sebenarnya, Charlotte tidak paham. Ada apa dengan Renius? Soalnya sikapnya berubah drastis akhir-akhir ini. Meski begitu, hal ini malah membuatnya curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang biasanya ia ucapkan tapi kali ini malah terlupakan. Sang putri mencoba memancing perhatiannya dan bilang kalau ada sesuatu di pipi sang duke. Lalu dia menjawab, ada ketampanan di sana. Benar-benar tak terduga. Itu cuma asal tebak saja karena Charlotte sendiri ragu apakah Renius memang sedang menunggu pujian. Dia pun mulai panik sendiri, berpikir jangan-jangan pemuda ini menganggapnya sebagai alat untuk memuaskan egonya saja. Lagi pula, dia jadi heran. Bagaimana mungkin pria sekonyol ini adalah seorang pembunuh berantai? Duke Adler memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Dia bilang kalau dia dengar gaun Charlotte sempat diambil orang saat resepsi Lady Morstan, tapi Charlotte memintanya untuk tidak usah khawatir karena itu kesalahannya sendiri. Tapi, sang pemuda bersikeras ingin menggantinya, karena kejadian sial itu dialami Charlotte saat dia sedang menolong adik perempuannya. Gaun baru ini akan menjadi hadiah spesial untuk dikenakan di perjamuan akbar nanti. Sang putri bertanya apa itu tidak berlebihan, apalagi anggaran untuk istananya baru saja naik, ditambah lagi ia punya banyak gaun rancangannya sendiri yang belum sempat dipakai. Namun sang duke mengingatkannya kalau acara besar itu bakal dihadiri perwakilan dari berbagai negara, dan ia mau pasangannya memakai gaun terbaik. Tapi, mencarinya tentu bukan hal yang mudah. Memesan tempat di Emers itu sulit banget, bahkan buat VIP sekalipun. Jadi, dia setuju membiarkan sang adipati yang memesankan tempat, tapi dia lebih memilih untuk membayarnya sendiri. Setidaknya itu membuat sang adipati puas, dan dia pun menyetujuinya. Charlotte menganggap itu karena sang pemuda hanya ingin dia memakai pakaian yang pantas. Kembali ke istana, Martha jadi sangat bersemangat saat mendengar soal reservasi itu. Tapi bagi sang putri, itu tidak terlalu penting, tapi si gadis berambut coklat itu tidak peduli dengan sikap lesu sang putri. Dia sangat senang karena ingin memastikan semua orang tahu status sang putri, apalagi jamuan ulang tahunnya nanti akan diadakan di Istana Kekaisaran. Dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa mengakhiri sikap kurang ajar para pelayan Camilla, dan dia pun mengambil kesempatan untuk berbagi gosip. Dia bilang, entah kenapa, si gadis berambut merah itu tidak berhasil memesan tempat di butik tersebut. Namun, momen gadis itu terhenti saat Jonathan bertanya apa kaum bangsawan memang biasa membeli gaun baru setiap kali ada acara. Pemuda itu berdiri di sana cuma mendengarkan semuanya. Martha menyuruh tuan muda itu untuk menyimpan komentar kasarnya sendiri dan jangan mengatakannya di depan sang putri. Charlotte memotong pembicaraan mereka dan berkomentar kalau dia bahkan belum sempat memakai gaun yang dia beli. Tapi sang pelayan menganggap hal ini seolah-olah sang putri masih dalam kondisi amnesia. Sejauh yang dia tahu, Charlotte tidak pernah memakai baju yang sama dua kali. Jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya cuma jiwa si tokoh utama saja yang mengingatkannya pada kemiskinan. Charlotte menghempaskan dirinya ke tempat tidur, sudah merasa lelah, membayangkan betapa banyaknya hal yang harus dia lakukan nanti, karena memilih gaun saja tidak cukup dalam sehari. Melihat tingkah lakunya yang sembarangan, Martha memintanya untuk menjaga martabatnya, tapi sang putri tidak terlalu peduli karena cuma ada mereka di sana. Charlotte kemudian menatap Jonathan, sadar kalau tatapan itu tertuju pada dirinya, wajahnya pun memerah. Akhirnya, pemuda itu berbalik untuk pergi, sambil bilang kalau dia punya banyak pekerjaan dan akan kembali pada waktu yang sudah dijadwalkan besok harinya. Sang putri hanya memperhatikan kepergiannya. Setelah dia pergi, gadis itu teringat percakapan yang pernah mereka lakukan. Tuan Watson sudah menyelidiki Markis Bridget, yang terakhir kali terlihat di depan umum saat
Pesta debutan. Di sanalah, pria itu bertemu dengan sang putri, dan pertemuan itu sama sekali tidak menyenangkan. Karena penasaran, Jonathan bertanya apakah pertemuan yang tidak mengenakan itu ada hubungannya dengan sang adipati. Bagaimanapun juga, semua ini membuatnya kesal. Komentar lain dari Watson adalah bahwa ada selentingan soal suasana yang tidak mengenakan antara Marquis dari Lamaria dan Adipati Adler pada hari itu. Pemuda itu menyadari kalau si gadis tidak tahu banyak soal hal tersebut. Tapi bagaimanapun, sejak hari itu, tidak ada satupun orang yang pernah melihat sang Markis lagi. Dan seperti yang mereka tahu, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi padanya. Dan lagi-lagi, ini melibatkan seseorang yang punya masalah kecil dengan Adipati Adler. Satu-satunya hal yang tidak dimengerti oleh si tokoh utama adalah kenapa salah satu bangsawan yang naik pangkat di Angkatan Darat Kekaisaran muncul di Norwood. Tebakan Jonathan adalah dia pergi untuk menemui komplotan perdagangan manusia berdasarkan lokasinya. Lagi pula, sang Marquis memang tidak punya reputasi yang bersih-bersih amat. Setelah bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran, dia meraih prestasi besar dan jadi pemimpin di Cortina, serta dikenal karena perlakuan kasarnya terhadap penduduk setempat. Dari apa yang diketahui, anak-anak yatim piatu korban perang baru-baru ini dibawa ke sana, dan kabarnya mereka terlibat dalam penjualan orang sebagai budak di dalam kekaisaran. Menyadari seluruh situasi ini, Charlotte bertanya apa kekaisaran tidak mengawasi apa yang sedang terjadi, yang kemudian dikonfirmasi oleh Tuan Watson, meskipun sebenarnya ilegal dan sangat tidak manusiawi. Hal ini memicu kemarahan besar dalam diri pria itu, karena para bangsawan kekaisaran memang tidak bisa dihukum tanpa bukti yang kuat. Lagi pula, hukum kekaisaran itu cuma tajam ke bawah, hanya kejam pada rakyat jelata saja. Mengalihkan pembicaraan, Jonathan bertanya apakah dia sudah memeriksa mayat di kamar jenazah hari itu. Sambil tersenyum, Charlotte mengiyakan kalau tugasnya sudah beres. Namun, dia bilang kalau dia cuma mau melihat-lihat berkas saja, dan berkomentar kalau seperti dugaannya, kondisi mayat itu benar-benar mengerikan. Sebenarnya, dia belum punya alasan untuk membongkar apa yang ditemukannya. Jadi, dia pun terpaksa berbohong pada pengawalnya sendiri. Sang protagonis juga mengambil kesempatan untuk menyelidiki catatan tentang pria itu. Dia menemukan fakta bahwa sebagai seorang penyelidik militer yang sedang bertugas, John pernah menangani kasus kekejaman yang dilakukan oleh Markis Bridget terhadap rakyat Cortina, dan dia sudah melaporkannya kepada atasannya, Kapten Kensington, di London. Tapi pria itu malah memerintahkan agar semuanya ditutup-tutupi. Saat Watson menolak untuk patuh, sebuah pistol ditodongkan ke arahnya, karena merasa terancam, John pun melumpuhkan sang kapten dan akhirnya diseret ke pengadilan dengan tuduhan menyerang atasan. Justru si Markis itulah yang memberikan kesaksian, memberatkan sang penyelidik selama persidangan. Gara-gara hal ini, ada kemungkinan kalau John juga menyimpan dendam pada Bridget, sehingga namanya masuk dalam daftar tersangka yang mungkin saja melakukan kejahatan itu. Jadi, keputusan sang Tuan Putri untuk bungkam sudah bulat. Melihat situasi ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa dipercaya. Setelah merenungkan hal itu, sang Tuan Putri bergegas menuju butik dan disambut dengan sangat hangat. Mereka bertiga pun berkumpul, dan Martha, seperti biasanya. Dia merasa sangat senang soal reservasi di Immers, sementara pemilik toko menjelaskan kalau dia dapat instruksi langsung dari Adipati Adler. Beliau sendiri yang minta supaya memberikan perhatian khusus buat Tuan Putri. Karena itu, si pemilik toko sudah siap untuk menunjukkan gaun-gaun terbaik di tokonya. Charlotte cuma khawatir apakah anggarannya bakal cukup. Tapi si gadis berambut coklat itu meyakinkan dia kalau dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dia harus membelinya, meskipun artinya gaji Tuan Watson bakal telat dibayar. Sang putri pun mulai mencoba beberapa gaun. Semuanya semakin lama semakin cantik. Di saat gadis-gadis itu kegirangan, Jonathan malah tidak terlalu antusias dengan tugas seperti ini. Akhirnya, Charlotte memutuskan untuk memilih satu gaun. Dan karena itu yang paling mahal di butik tersebut, dia jadi menyesal karena tidak menerima tawaran sebelumnya. Waktu Adipati bilang mau membayarkannya, tagihannya baru saja datang dan sang putri sudah merasa tidak enak membayangkan total harganya. Dia bahkan cuma mengintip tagihannya dengan satu mata karena takut. Tapi, dia malah berakhir kaget saat mengetahui kenyataannya. Ternyata harganya kurang dari setengah harga gaun yang dia beli terakhir kali. Jadi dia bertanya apakah harganya memang benar-benar sesuai.
Meskipun pemilik toko sudah mengonfirmasinya, harga semurah itu tetap tidak masuk akal, dan biarpun dia tidak terlalu paham banyak hal, semuanya tetap terasa aneh. Wanita itu menjelaskan kalau semuanya sudah benar dan bilang kalau sebagai pedagang pun dia bisa mengatur semuanya. Dia bisa menjalankan proyek bisnis dengan penghasilan rendah. Charlotte cuma bisa pasrah dan menerimanya saja. Pembelian selesai dengan janji kalau bajunya bakal dikirim ke istana, dan sang putri pun meninggalkan butik itu dengan perasaan yang tidak tenang. Begitu mereka melangkah keluar, hujan mulai turun. Mereka masih harus mampir ke toko serba ada tempat mereka buat reservasi tadi. Dan Charlotte berniat tetap pergi seperti itu, cuma minta agar dipanggilkan kereta kuda saja. Jonathan menahan dia, bertanya apakah dia benar-benar mau jalan-jalan seharian dalam kondisi seperti ini dengan risiko bakal jatuh sakit. Dia memperingatkan kalau sang putri bisa demam, apalagi kondisi tubuhnya memang lemah. Tuan Watson memintanya untuk menunggu sebentar selagi dia pergi. Dia pergi untuk mengambil payung dan kereta kuda untuk menjemput mereka, yang membuat Charlotte merasa tidak adil kalau Jonathan harus kehujanan sendirian. Tapi pemuda itu mengingatkan kalau dia dulunya tentara dan berjalan di tengah hujan itu bukan masalah besar. Jonathan pun langsung lari. Meninggalkan para gadis itu menunggu, Martha bahkan memujinya, bilang kalau meskipun gayanya agak kasar, dia percaya kalau pemuda itu orangnya tulus. Ini membuat sang putri berkomentar kalau dia sudah memilih asisten dengan benar. Tidak lama kemudian, si gadis berambut coklat itu mengungkapkan kekhawatirannya. Dia khawatir kalau Jonathan adalah orang yang sulit ditebak isi pikirannya, dan itulah alasan kenapa sang putri tidak terlalu menunjukkan banyak kasih sayang padanya. Apalagi karena kontraknya bakal berakhir setelah pernikahan dengan Adipati nanti, Charlotte setuju karena pemuda itu memang cuma setia pada uang. Mereka berdua ganti topik pembicaraan soal betapa anehnya harga gaun tadi. Terus Charlotte langsung saja menuduh Adipati Adler. Dia curiga kalau beliau sudah melakukan sesuatu. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kehadiran pemuda itu. Saat mendengar suaranya, Charlotte langsung berbalik badan, dan ternyata dia sudah berhadapan langsung dengan Renius. Dia bilang, sepertinya Tuan Putri banyak membicarakan saya ya saat saya sedang tidak ada. Karena ketahuan, Charlotte jadi agak malu. Charlotte mengelaknya dan mengucapkan terima kasih. Bilang kalau berkat dia berhasil mendapatkan gaun yang sangat cantik. Adipati merasa senang dia berhasil mendapatkannya dan bertanya, apakah dia sedang menunggu hujannya reda. Charlotte mengiyakannya. Dia sedang menunggu keretanya di sana. Tapi rasa penasaran pun muncul dan dia bertanya apa yang sedang dilakukan sang adipati di tempat itu. Karena dia pemilik dari hampir semua hal di Kekaisaran, dia bilang kalau gedung ini adalah milik Kadipaten Adler. Dia ada di sana karena ada sesuatu yang terjadi, jadi dia tidak menyangka kalau bakal bertemu sang putri secara tidak sengaja. Tapi kebetulan ini terasa aneh sekali. Membuat reservasi di butik yang ada di gedungnya dan dia muncul di waktu yang sudah dijadwalkan. Ini menimbulkan kecurigaan kalau dia mungkin sedang mengawasinya. Masih banyak keraguan, tapi sang adipati tetap jadi tersangka utamanya. Dan sementara dia pura-pura peduli, dia mungkin saja sedang mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Meski begitu, Charlotte tetap memasang senyum palsunya dan setuju kalau semuanya ini cuma permainan takdir. Renius terlihat senang. Sekretarisnya muncul dan memberitahu kalau sudah waktunya mereka untuk pergi. Ini adalah pertama kalinya Charlotte dan Alfred bertemu. Pria itu menyapa Tuan Putri dengan penuh hormat. Yang menarik perhatian Charlotte adalah pemuda itu pasti tahu semua tempat milik sang adipati. Jadi, dia berencana untuk menggali informasi darinya. Tapi saat melihat tatapan dari tunangannya itu, Renius benar-benar salah paham. Dia mendorong sekretarisnya ke samping, menyuruhnya untuk segera mengambil kereta kuda. Adipati Adler kemudian menoleh ke arah Charlotte dan bertanya apakah ada masalah. Dia bertanya apakah Charlotte tertarik dengan sekretarisnya, karena tatapannya tidak biasa. Charlotte, tentu saja, membantah hal itu. Tapi kecurigaannya tidak hilang begitu saja. Adler ingin tahu apa maksud dari tatapan tadi, tapi sang putri tetap mengelak. Dia bilang kalau matanya cuma tertuju untuk sang adipati saja. Rasanya seolah-olah sang adipati sedang mencoba untuk membaca pikirannya. Dan akhirnya, pemuda itu jadi tersipu malu mendengar jawaban yang diterimanya. Mereka bertiga pun tetap diam di sana di sudut ruangan. Mereka sedang berteduh dari hujan sambil menunggu kereta masing-masing. Sang adipati pun bersandar. Lebih dekat lagi, ia menatap tunangannya itu. Lalu, ia memberikan payungnya kepada sang putri. Renius bilang dia harus segera pergi karena ada janji temu. Ia pun melangkah menembus hujan,
membuat sekretarisnya terburu-buru mengejarnya dengan panik. Martha melihat tindakan ini sebagai sesuatu yang sangat romantis. Tapi, apa yang ditangkap oleh mata Charlotte justru sesuatu yang sangat berbeda. Simpul yang terikat pada tali payung itu benar-benar menarik perhatiannya. Sementara itu, di dalam kereta kuda, Renius meminta pria itu untuk tidak meributkan hal sepele hanya karena dia sedikit basah kuyup terkena hujan. Alfred mengingatkannya tentang pertemuan dengan Presiden Bank Kekaisaran, dan bertanya apakah Sang Duke tidak khawatir. Namun dengan percaya diri, pria berambut pirang itu menjawab kalau pertemuannya tidak akan gagal cuma gara-gara jasnya sedikit basah. Renius memberikan tatapan tajam yang serius, mempertanyakan apakah sekretarisnya itu sudah menjadi terlalu santai akhir-akhir ini, tapi pemuda itu membantahnya. Ia mengingatkan bahwa bukan dialah yang berganti pakaian sampai 2 kali pagi itu. Ia bahkan menyindir kalau kunjungan tadi sebenarnya hanya demi melihat sang putri. Tapi Renius membalas bahwa sekretarisnya itu sudah punya kebiasaan buruk, yaitu suka menyimpulkan tindakannya seenak jidat. Mengalihkan pembicaraan, Sang Duke bertanya apakah dia sudah mengurus masalah di butik, dan dari sanalah kita tahu kalau itu semua ulah Sang Duke. Dialah yang menanggung harga gaun itu, sehingga Charlotte hanya perlu membayar 10% saja. Staf butik diperintahkan untuk memberitahu sang putri bahwa harga tersebut normal, serta menolak semua pesanan lainnya. Semua ini dilakukan agar pada akhirnya dia tidak akan menerima pembayaran sewa apapun selama 1 tahun. Tapi dia tidak keberatan, karena toh dia berhasil melakukan apa yang dia mau dan tetap membiarkan tunangannya membayar sesuai keinginannya. Renius teringat ucapan Charlotte bahwa mereka bertemu karena takdir, dan hal itu mengukir senyum tipis di wajahnya. Sang Duke merasa puas karena di seluruh Liga Kekaisaran, satu-satunya orang yang akan mengenakan gaun Emirus hanyalah Putri Charlotte. Lalu kita kembali ke sang putri yang masih menunggu pengawalnya. Jonathan kembali membawa kabar bahwa hanya ada sedikit toko, tempat ia bisa membeli payung setelah hujan turun tiba-tiba. Ia bahkan belum sempat menyelesaikan kalimatnya saat sesuatu menarik perhatiannya. Ia akhirnya sadar kalau Charlotte sudah memegang payung, dan Martha menjelaskan situasinya sambil merasa kalau tindakan itu manis sekali. Watson pun berkomentar, sepertinya ini terlalu manis untuk sebuah kebetulan. Kereta kuda juga sudah ada di sana untuk menjemput mereka. Charlotte berterima kasih karena dia sudah membawakannya payung dan menyuruhnya menggunakannya, tapi itu tidak banyak membantu. Karena dia sudah basah kuyup. Pemuda itu meminta payung yang sedang dipegang Charlotte, berjanji akan menyimpannya begitu mereka masuk ke dalam kereta. Ia melepas simpulnya dan kemudian membukanya. Beberapa saat kemudian, apa yang sudah diduga pun terjadi. Charlotte merasa takjub dengan kondisinya, padahal anjing saja tidak akan kena flu di musim panas. Sang protagonis tahu kalau tubuh ini memang lemah, tapi ia bertanya-tanya jangan-jangan ada yang salah dengan cara payung itu diikat. Ia rasa ia tidak melihat kapan tali itu diikat. Menyadari niatnya sendiri, ia bertanya-tanya kenapa ia malah mencari-cari alasan. Ia mencoba memahami apakah sebenarnya ia tidak ingin pria pirang itu menjadi pelakunya. Tapi ia sadar, melihat sisi manusiawi pria itu beberapa kali tidak mengubah fakta bahwa dia tetaplah tersangka utama. Sementara itu, Martha merasa cemas karena Yang Mulia mengalami demam tinggi, tanpa terlalu mempedulikan kondisinya. Charlotte hanya ingin tahu apakah surat sudah dikirim ke Blair, untuk meminta maaf karena membatalkan pertemuan minum teh yang seharusnya mereka hadiri. Tiba-tiba, seorang pelayan muncul dan memberitahu kalau ada tamu yang datang menemui sang putri, selalu sigap. Martha sendiri mengingatkan bahwa sang putri sudah mengirimkan permintaan maaf atas semua jadwalnya yang tertunda. Ternyata tamu yang dimaksud adalah Duke Adler. Tentu saja, si rambut coklat, Martha, merasa kalau kunjungannya ini sangat romantis. Di saat sang putri sedang sakit, Martha sudah siap mengantarnya ke kamar, sementara Charlotte mencoba memahami bagaimana tunangannya itu tahu kalau ia sakit. Bagaimanapun, Duke Adler masuk ke dalam kamar, dan ia terkejut melihat kondisi sang putri saat ini. Charlotte meminta maaf karena terlihat dalam kondisi yang berantakan seperti itu. Setelah menenangkan diri, Renius berkata kalau dia tidak perlu meminta maaf, justru dialah yang seharusnya meminta maaf karena lancang datang ke kamarnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sang putri berkata kalau itu tidak masalah, sambil menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyambutnya dengan layak karena kondisinya. Meski begitu, Sang Duke ingin membela diri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia bilang kalau ia bukanlah tipe pria yang suka menerobos masuk ke kamar wanita tanpa alasan yang jelas. Tapi Charlotte sama sekali tidak salah paham, karena baginya bukan masalah besar jika ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Hal itu membuat tunangannya terkejut.
Ia bahkan mencoba menyembunyikannya, setelah sebelumnya sempat berpikir jangan-jangan sudah ada orang lain yang masuk ke sana. Mengalihkan pembicaraan, gadis itu bertanya apa yang ia lakukan di sana karena mereka sedang tidak ada janji temu. Tak lama kemudian, ia mulai terbatuk-batuk. Dengan cemas, Renius bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Charlotte menjawab kalau dia akan segera sembuh, bahwa ini hanya flu biasa. Sang putri pun merasa penasaran untuk memahami alasan kenapa dia ada di sana. Duke Adler kelihatan agak gugup. Intinya, alasan dia datang ke situ adalah untuk mengambil payung yang pernah dia pinjamkan padanya. Sesuatu yang sama sekali nggak disangka oleh Charlotte, sampai-sampai dia kaget setengah mati. Duke Adler berusaha beralasan kalau itu payung yang spesial, tapi si tokoh utama kita segera sadar kalau itu cuma alasan belaka. Lagi pula, buat apa seorang duke datang sendiri secara langsung cuma buat ngambil sebuah barang? Belum lagi, pemuda itu terus celingak-celinguk sejak sampai. Jadi, dia yakin kalau duke ada di sana buat memata-matai istana sang putri. Dia mikir kalau penjahat biasanya emang begini sebelum beraksi. Pokoknya, Charlotte pun nunjuk ke arah payungnya berada, sambil bilang kalau dia tadinya berencana mau balikin sendiri. Renius terus nanya kenapa dia nggak pernah kirim surat lagi ke dia. Charlotte jelasin kalau karena dia selalu kasih kabar kapan mereka bakal ketemu, dia nggak mau bikin si Duke kesal lagi. Tapi dia kaget pas sang Duke bilang kalau itu nggak bikin kesal sama sekali. Malah sebenarnya, dia nunggu-nunggu banget surat itu, dan dia bilang, kalau saja Charlotte kasih tahu lewat surat kalau dia lagi sakit, dia nggak bakal tiba-tiba muncul kayak gini. Charlotte bilang lain kali dia bakal kasih kabar, soalnya dia ngerasa situasi ini juga sedikit banyak adalah salahnya. Batuknya yang tadi kumat lagi, dan kali ini bikin sang Duke khawatir banget. Tanpa basa-basi, Renius langsung menghampirinya, nggak peduli pas Charlotte nyuruh dia menjauh karena takut ketularan sakit juga. Tapi dia harus lebih dekat lagi. Dia mau ambil sesuatu, sampai-sampai orang lain mungkin khawatir lihat dia ada di kamar sang putri. Pas sudah dekat, dia sadar ada sesuatu di rambut tunangannya. Ternyata cuma sepotong sapu tangan. Masih kaget, Charlotte pun berterima kasih atas tindakan sopannya itu. Setidaknya dia bisa tenang karena sang duke nggak bakal berani habisin dia di sana. Soalnya ada banyak saksi. Lamunan Charlotte buyar pas sang duke pegang pergelangan tangannya, sambil bilang kalau badannya lemah banget. Terus dia bilang sesuatu yang aneh. Rasanya pergelangan tanganmu bakal patah kalau aku remas sedikit saja. Dia juga sadar, kalau denyut nadinya cepat banget. Dan sang putri langsung beralasan kalau itu karena dia lagi demam. Renius pun kasih tahu sebuah pepatah. Katanya, orang bisa sembuh dari demam kalau dia nularin penyakitnya ke orang lain. Sebagai seorang tunangan, dia bilang dia bisa lakuin itu. Charlotte kaget sama kedekatan ini dan pengen tahu apa yang mau dia lakuin. Tapi apapun rencana yang mau dilakuin sang duke. Terhenti pas Martha masuk bawa teh. Sang putri coba bersikap biasa saja, sementara si pemuda itu mundur perlahan. Sebenarnya, dia masih gugup banget gara-gara kejadian tadi. Martha terus ngebuyarin lamunannya sambil nunjuk buket bunga yang cantik. Sambil ngeliat bunga-bunga cantik itu, sang putri nanya apa itu buat dia, dan Renius mengiyakan, katanya dia sendiri yang memetiknya. Sang duke bilang dia petik itu dari kebunnya sendiri, bikin sang putri bingung, ini dia lagi bercanda atau gimana ya? Renius bilang urusannya sudah beres, jadi dia pamit dan nyuruh sang putri buat jaga kesehatan baik-baik. Aneh banget buat Charlotte, masa calon pembunuhnya nyuruh dia jaga diri. Tapi sebelum sang duke pergi, Charlotte memanggilnya. Tapi sudah telat, dan sang duke malah lupa bawa payungnya. Ketahuan banget kan kalau seluruh cerita tadi cuma bohong belaka. Pas sudah sendirian, sang putri minta bunganya ditaruh di ruang tamu saja, alasannya biar bunga-bunga itu tetap bareng-bareng. Padahal sebenarnya, dia tahu kalau ada beberapa bunga yang beracun banget, apalagi yang warnanya mencolok kayak gitu.